Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Kenapa sih kok kita harus mawas diri dan kenapa kita harus introspeksi dalam menjalani kehidupan? Nah, kita simak dulu pembahasan kita. Kita bahas dulu tentang malaikat yang harus kita tahu. Malaikat itu adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat sebagai salah satu makhluk gaib yang harus diimani. Iman artinya percaya. Jadi, iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Kemudian, malaikat mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan manusia tentunya. Sifat-sifat yang dimiliki malaikat itu antara lain selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu karena malaikat tidak menikah, tidak berkembang biak. Jumlah malaikat sebetulnya banyak, tapi yang harus kita ketahui, yang harus kalian ketahui, malaikat itu ada 10 yang wajib diketahui. Di antaranya malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rezeki dari Allah, menurunkan hujan, mengatur angin. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala, tanda kiamat. Malaikat Izrail mencabut nyawa. Malaikat Munkar menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat Nakir juga menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Itu dia 10 malaikat yang harus diketahui. Kemudian perbedaannya, malaikat memiliki perbedaan dengan makhluk-makhluk gaib Allah lainnya. Jadi di antara 3 jenis makhluk gaib Allah, malaikat, jin, setan, atau iblis ada perbedaannya. Di antaranya dari segi penciptaan atau asal kejadian. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, setan atau iblis diciptakan dari api. Kemudian dari segi ketaatan kepada Allah, malaikat selalu taat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Jin ada yang taat, ada yang tidak, sementara setan tidak taat. Kemudian sifat-sifat lainnya, malaikat tidak dapat dilihat atau gaib. Ini sama halnya dengan jin dan setan yang sama-sama gaib. Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat selalu bertasbih, malaikat tidak berjenis kelamin. Sedangkan jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau setan diciptakan agar beribadah, namun setan ingkar. Kemudian setan selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah, dan setan selalu bersikap sombong. Jadi jika ada manusia yang bersifat sombong, maka dia meniru sifatnya setan. Kemudian berikutnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Apa sih hikmahnya, apa sih manfaatnya ketika kita beriman pada malaikat Allah? Tentunya satu, pasti akan meningkatkan ketaatan kita pada Allah. Kemudian menimbulkan kewaspadaan dalam bersikap, dalam berperilaku. Kemudian kita bisa tetap optimis dalam berusaha dan bersabar saat mendapat ujian atau cobaan dari Allah. Sekarang hubungannya, adakah hubungan iman pada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Nah, tentunya ada. Orang yang beriman pada malaikat, aktivitas kehidupannya akan seperti apa? Bagaimana hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Nah, setiap hari dalam kegiatan kita selalu diawasi oleh 2 malaikat, malaikat Rokib dan malaikat Atid, yang akan selalu mencatat setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Maka orang yang beriman kepada malaikat, semua aktivitas kehidupannya akan terjaga. Semua aktivitas kehidupannya akan selalu berhati-hati, baik dalam bertutur kata, dalam berucap, dalam bersikap. Orang yang beriman pada malaikat akan selalu menjaga semuanya. Tutur katanya, ucapannya, sikapnya. Jadi, hubungan iman pada malaikat dengan aktivitas kehidupan sangat erat. Karena setiap hari kita diawasi oleh malaikat. Sehingga orang yang beriman pada malaikat, maka dia akan selalu menjaga aktivitas kehidupannya, perilakunya, sikapnya, perbuatannya, dan perkataannya.
Itulah mengapa tadi di awal kenapa ada pertanyaan, kenapa sih kok kita harus mawas diri dalam menjalani kehidupan? Kenapa kita harus introspeksi dalam menjalani kehidupan? Karena salah satu alasannya adalah malaikat selalu mengawasi kita, sehingga kita butuh untuk mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat, semoga kita selalu terus dalam lindungan Allah, selalu terus berusaha berbuat baik, sehingga malaikat rokib senantiasa mencatat semua amal baik kita. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.